Hikayat si miskin. Asalnya, si miskin adalah raja kayangan yang disumpahi oleh Batara Indra, terlantar di negeri antah berantah dan mereka sangat dibenci orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan di kampung, mereka dipukul dan diusir hingga ke hutan. Oleh karena itu, si miskin dan istrinya tinggal di hutan dan memakan batang kayu dan buah-buahan. Suatu hari, istri si miskin ternyata hamil sudah 3 bulan lamanya. Istrinya pun menangis, ingin memakan buah membelam yang ada di taman raja. Lalu suaminya itu berkata, "Istriku, jangan menangis. Tuan pasti akan membunuhku jika mengambilnya. Ingat apa yang menimpa kita dulu. Jangankan meminta pada raja, pada orang kampung saja kami sudah dipukuli." Setelah mendengar perkataan suaminya, istrinya pun makin menangis. Lalu suaminya berkata, "Sudah, jangan menangis. Aku akan pergi mencari buah mempelem itu." Kemudian istrinya terdiam. Si miskin pergi ke pasar mencari buah mempelem. Sesampainya di tempat penjual mempelem itu, si miskin takut untuk meminta buah mempelem. Penjual mempelem akhirnya bersuara, "Hei miskin, ada apa?" Lalu si miskin menjawab, "Pak, kasihani saya. Kalau Bapak berbelas kasih, saya ingin meminta buah yang sudah terbuang itu. Saya mau buah yang sudah busuk itu saja, Pak. Sebiji saja." Penjual buah mempelem pun terketuk hatinya. Kasihan dengan si miskin ini. Banyak penjual lain yang mendengar perkataan si miskin tadi. Sontak semua penjual yang ada di pasar memberikan buah mempelem, memberi nasi, memberi kain baju, dan lain-lain. Si miskin terkejut dengan semua pemberian sebanyak ini. Dulu barang busuk saja tidak ada dikasih, dilempar batu dan kayu. Setelah menerima semua pemberian penjual di pasar, si miskin pulang ke hutan untuk menemui istrinya. "Istriku, ini buah mempelem, kain baju, dan nasi." Si miskin sangat kesal dengan kelakuan istrinya, seperti orang yang mau mati hanya karena ingin membuah mempelem yang ada di taman raja. Istrinya menangis, "Aku tidak mau buah mempelem dari pasar." Akhirnya, si miskin pergi menghadap Maharaja Indradewa untuk meminta buah mempelem yang ada di tamannya. "Hei miskin, ada apa?" tanya Maharaja Indradewa. Lalu si miskin sujud dan menjawab, "Ampun Tuan, beribu-ribu saya minta ampun. Mohon maaf Tuan, saya orang hina ini ingin meminta buah mempelem Tuan yang sudah jatuh. Barangkali Tuan mengizinkan." "Mau dipakai apa buah mempelem itu?" tanya Baginda Raja. "Hendak dimakan Tuan." Baginda Raja menghembuskan nafasnya, lalu berkata, "Tolong ambilkan setangkai buah mempelem itu dan berikan kepada si miskin ini." Setelah itu diambilkanlah buah mempelem itu oleh para prajurit dari taman istana dan diberikan kepada si miskin. Si miskin kembali bersujud di depan raja sampai raja kembali masuk dan duduk di tahtanya. Si miskin kembali pulang ke hutan untuk menemui istrinya. Istrinya melihat setangkai buah mempelem yang dibawa suaminya itu. Si miskin disambut dengan senyum ceria dari istrinya dan dimakanlah buah mempelem itu bersama-sama. Hari yang baik dan cerah pada malam ke-14 hari 9 bulan, istri si miskin melahirkan seorang putra yang sangat tampan. Anaknya itu diberi nama Marakarma, artinya anak dalam kesukaran. Kemudian dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, si miskin ingin mendirikan atap dari anyaman bambu dan menggali tanah untuk mendirikan rumah di tengah hutan itu. Saat menggali tanah, ia dikejutkan dengan munculnya sebongkah emas begitu banyak dari tanah yang ia gali. Lalu istrinya melihat bongkahan emas tersebut dan terkejut. Sekalipun dipakai belanja, emas itu tidak akan habis sampai 7 turunan. Si miskin dan istrinya menjadi kaya raya dan mampu memenuhi segala kebutuhannya. Kendi, lempit, utar-utar, pelana kuda, keris, dan sebagainya. Mandi dengan air suci sambil menimang anaknya dan istrinya berkata, "Kalau benar anak dewa-dewa ingin mengangkat derajat ayahnya, jadilah negeri ini di dalam hutan ini. Sebuah negeri dengan istana yang indah, lengkap dengan kota, sungai,
rakyat yang damai dan semua raja-raja di bawah Baginda dengan adat raja yang besar. Akhirnya permintaan itu terkabul dan si miskin menjadi raja dengan nama Maharaja Indra Angkasa dan istrinya Ratna Dewi. Negeri itu dinamakan Puspasari.